Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Akbar Endra dalam acara Warta Berita Menit Indonesia.com. Kali ini kita akan membacakan berita trending topik internasional, terutama di kawasan ASEAN, yaitu peristiwa politik di Malaysia. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin secara resmi mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri kepada Raja Malaysia Sultan Abdullah di Istana Kerajaan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 kemarin. Alasan pengunduran diri Muhyiddin karena dia dinilai oleh publik gagal dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Malaysia, sehingga dukungan terhadap Perdana Menteri Muhyiddin di parlemen semakin mengecil. Kita bacakan beritanya. Dinilai gagal atasi pandemi COVID-19, Perdana Menteri Malaysia mundur dari jabatannya. Menit Indonesia, Kuala Lumpur. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin setelah mendapat tekanan keras dari oposisi karena dinilai gagal mengatasi pandemi, akhirnya mengajukan pengunduran diri secara resmi kepada Raja Sultan Abdullah Senin 16 Agustus 2021 sore kemarin. Muhyiddin setelah menjadi Perdana Menteri Malaysia selama 17 bulan mengakui dirinya tidak mampu menahan tekanan dari pihak oposisi yang menginginkannya mundur. Dia juga mengaku kehilangan dukungan mayoritas di parlemen yang membuat koalisinya tidak pernah bisa stabil. Tak lama setelah Muhyiddin meninggalkan Istana Sultan Abdullah, Menteri Sains Khairi Jamaluddin, Menteri Sains, mungkin maksudnya Menteri Pendidikan ya kalau di Indonesia, menulis di akun Instagramnya bahwa kabinet juga telah mengundurkan diri. Artinya Muhyiddin Perdana Menteri mundur, seluruh menterinya juga ikut mundur. Wah, pemerintahan bisa bubar dong. Lanjut. Pemerintahan Muhyiddin yang mengambil alih kekuasaan pada Maret 2020 lalu menghadapi tekanan dari oposisi dan publik yang geram dengan penanganan COVID-19. Dari pihak pendukung Muhyiddin mengatakan bahwa Muhyiddin mengundurkan diri karena tekanan oposisi dan dia ingin menunjukkan dirinya punya martabat. Muhyiddin mendapat sorotan publik karena dianggap gagal mengatasi pandemi COVID-19 dan sering dikatakan bodoh. Raja Sultan Abdullah telah menunjuk Tan Sri Muhyiddin bin Muhammad Yassin menjalankan tugas sebagai caretaker Perdana Menteri sehingga Perdana Menteri baru akan dilantik. Istana menyebut ini sesuai dengan aturan negara tersebut. Sebelumnya, sejumlah nama muncul, diantaranya politisi Malaysia, Dato' Anwar Ibrahim. Sebelumnya, Muhyiddin mengatakan pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri karena minimnya suara di parlemen. Ia mengatakan warga masih menginginkannya memerintah, namun aturan itu membuatnya tak bisa melanjutkan kekuasaan. Ini kehendak kelembagaan dan saya patuh, katanya sebagaimana siaran langsung media setempat dikutip dari Astro Awani. Jadi didesak mundur, didemo mundur, akhirnya Muhyiddin menegakkan martabatnya dan memilih mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Perdana Menteri.
Di Malaysia, partai yang berkuasa lama adalah Partai UMNO. Salah satu partai lama yang pernah berkuasa ketika dibesut oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, tetapi sekarang bukan lagi partai mayoritas di parlemen, sehingga tidak mudah bagi mereka atau Partai UMNO untuk menempatkan Perdana Menteri untuk mendapatkan kembali jabatan Perdana Menteri. Apalagi UMNO sudah tercoreng karena salah satu kadernya, Najib Tun Abdul Razak, pernah terlibat kasus korupsi dan diturunkan. Perdana Menteri Najib kalah oleh Mahathir pada saat pemilu. UMNO ini dulu dipimpin oleh Najib. Karena Najib terlibat korupsi, ya UMNO kalah di pemilu. Yang menang Mahathir Mohamad. Tapi baru berapa bulan jadi Perdana Menteri, Mahathir mengundurkan diri. Akhirnya yang terpilih di parlemen adalah Muhyiddin. Seperti itu. Yang jadi pertanyaan kemudian, apakah efek domino dari peristiwa politik di Malaysia ini yang menyebabkan Perdana Menteri mundur karena gagal menangani pandemi itu juga berefek ke negara lain? Kita konfirmasi ini kepada pengamat politik di tanah air, Andi Malarangen. Perdana Menteri Malaysia mundur, masih ada lagi kepala negara yang jatuh karena gagal tangani pandemi di negerinya. Menit Indonesia, Jakarta. Seru ini. Pengamat politik Andi Malarangen mengatakan pemerintahan minoritas tidak mungkin akan bertahan dalam sistem parlementer seperti di Malaysia. Kabarnya Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengajukan pengunduran diri kepada yang di-Pertuan Agung Raja Sultan Abdullah kemarin. Ini berarti upaya koalisi perikatan, saya ulangi, ini berarti upaya koalisi perikatan nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan dukungan mayoritas di parlemen telah gagal, kata Andi Malarangen Senin 16 Agustus 2021 kemarin juga saat diwawancarai. Dia juga menilai pemerintahan sehari-hari di Malaysia yang dipimpin Perdana Menteri Muhyiddin tidak lagi bisa efektif bekerja, apalagi kritik utama terhadap pemerintahannya adalah kegagalan mengatasi pandemi di Malaysia. Tanpa dukungan mayoritas dan publik, sulit bagi Perdana Menteri Muhyiddin untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif guna menghadapi pandemi ini, ucap Andi Malarangen. Selain itu, Andi Malarangen juga memperkirakan kepala negara yang akan jatuh karena gagal menangani pandemi ini bukan hanya terjadi di Malaysia, tapi bisa jadi akan ada beberapa negara yang akan mengalami gejolak yang sama. Ini bukan yang pertama dan tampaknya bukan pula yang terakhir dari daftar pemerintahan yang jatuh karena dianggap gagal menangani pandemi di negerinya, ungkasan Andi Malarangen. Biasanya krisis itu selalu punya efek domino, seperti misalnya krisis ekonomi. Tahun 98 mata uang Thailand baht jatuh. Efeknya negara-negara di kawasan ASEAN mengalami resesi ekonomi. Mata uang di negara-negara tetangganya juga ikut anjlok. Misalnya rupiah dari harga 4 ribuan melonjak sampai ke harga belasan ribu dan mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi, dan Soeharto, presiden ketika itu, terpaksa berhenti
di tengah jalan. Tapi apakah krisis politik juga bisa berefek sama dengan krisis ekonomi yang pernah terjadi di Thailand yang kemudian menjadi krisis di kawasan regional? Referensi kita ada di Timur Tengah. Ketika Saddam Hussein jatuh dan digantung, beberapa tahun kemudian juga hal serupa terjadi di Libya. Presiden Muammar Gaddafi juga akhirnya jatuh dan selesai di ujung bedil. Tapi itu revolusinya keras, bukan reformasi. Di Indonesia, masyarakatnya cerdas berdemokrasi, tapi praktiknya meskipun sedikit oligarkis. Kita tetap optimis, Indonesia jaya, Indonesia bangkit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.